UKT terendah perguruan tinggi se-Indonesia, satu UTS terbuka nomor satu, nomor duanya itu UTM. UTM nomor se-Indonesia. Se-Indonesia. Kreatif. Jadi di kreatif ini justru bisa berdampak terhadap penurunan UKT yang selama ini menjadi sumber utama ya Pak Rektor ya dalam pendanaan berjalannya kampus dan sivitas akademika ini. Ternyata dengan kreatifnya ini bisa berdampak memperkecil UKT gitu ya, mengurangi dengan kalau statusnya sudah BLU, kalau statusnya dengan meng-create segala sesuatu yang sekiranya halal untuk didapatkan oleh UTM, oleh lembaga untuk bagaimana membangun perjalanan studi akademik ini berjalan lancar. Lah, ini ada nggak dalam pikirannya Pak Rektor terpilih untuk sebagaimana yang dijelaskan Pak Rektor ini dengan strategi kreatifnya ini Pak Rektor? Ya, makanya Pak Aliman, salah satu yang dinilai gitu ya untuk suatu PTN bermetamorfosis dari Satker ke BLU, dari BLU ke PTNBH, itu kan diantaranya adalah kemampuan untuk berkolaborasi atau berkreasi, meningkatkan ya. Jadi kemampuan di dalam meningkatkan pendapatan, Pak. Karena konsekuensinya menuju PTNBH itu kan memang kita harus bisa lebih mandiri di dalam memenuhi kebutuhan institusi sendiri begitu. Nah, selama ini memang kalau Satker itu kan tidak ada sumber pendapatan lain selain UKT, selain dari mahasiswa. Ya, dan ada bantuan juga dari negara dalam bentuk BUPTN, Pak Liman, dan program-program lainnya. Karena memang kalau Satker itu kan ada banyak keterbatasan untuk melakukan kreativitas di dalam menemukan sumber-sumber pendapatan baru. Makanya kita ingin berubah baju ke BLU, kemudian nanti kita juga akan lanjutkan ke PTNBH, itu kan dalam rangka untuk memiliki ruang gerak yang lebih bebas ya di dalam melakukan kreativitas untuk menemukan sumber-sumber pendapatan baru, Pak Liman. Di antaranya adalah melalui hilirisasi hasil riset itu. Makanya nanti kalau kita udah BLU kemudian ke PTNBH, ya harus banyak startup yang harus kita bikin, yang harus dengan dilahirkan kolaborasi dengan badan-badan usaha, Pak Liman. Makanya salah satu program dari kementerian melalui kebijakan MBKM itu kan diantaranya memang adalah kita melakukan kolaborasi dengan dunia usaha. Pak Rektor terpilih, yakin dengan konsep menghilirisasi hasil riset dan macamnya yang sudah dimiliki hari ini gitu ya, kan masih banyak yang belum Pak Rektor ya, masih belum maksimal. Iya, dari potensi yang sudah terdokumentasi nih semua hasil riset dan yang bisa dihilirisasi. Ini yakin dari kepemimpinan Pak Rektor untuk mengakselerasi dari yang hari ini belum terhilirisasi, nanti itu menjadi betul-betul prioritas sumber yang mau di-create oleh Pak Rektor. Ya, yang jelas begini Pak Liman, kalau ditanya yakin ya harus yakin. Harus yakin ya, optimis ya. Kalau kita tidak punya keyakinan, bagaimana memulai begitu ya? Iya, kan begitu Pak Liman. Kan kata Pak Liman yang sering disampaikan ke saya itu kan ana inda doni abdibi. Diskusinya kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita yakin, maka insya Allah Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk mencapai apa yang kita harapkan itu. Tapi kalau kita sudah tidak punya keyakinan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya. Bisa. Ternyata pondoknya masih ada. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Pak Rektor dan tim selama ini itu modal bagi saya dan tim nanti untuk membangun UTM lebih cepat ya dan lebih mandiri ke depan, Pak Liman. Di antaranya terkait dengan hal hilirisasi riset. Walaupun saya sadar itu bukan sesuatu yang gampang, ya, tapi bukan tidak bisa begitu Pak Liman.
Jadi kalau sudah yakin, kan Allah akan memberikan. Makanya salah satu juga alternatif Pak Liman yang mungkin nanti bisa kita kembangkan itu adalah pendirian program-program studi baru yang itu menjadi ekspektasi publik ya, khususnya masyarakat Madura. Nah itu juga bagian dari salah satu yang perlu kita pikirkan untuk dikembangkan ke depan, karena harapan masyarakat Jawa Timur ya, masyarakat Indonesia, lebih-lebih masyarakat Madura ke UTM itu kan mampu menyediakan seluruh bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Pak Liman. Ya itu tantangan yang harus juga dipikirkan hari ini ya Pak Rektor terpilih ya. Pak Rektor, kan dalam dunia pendidikan ini sebelum berakhir betul. Di dunia pendidikan ini kan kita tidak boleh, dalam konsep dulu yang kita dapatkan dari orang-orang tua dan juga dari para bijak gitu ya, pengamat pendidikan, jangan sampai pendidikan ini terindustrialisasi, jangan sampai pendidikan ini terkapitalisasi gitu. Lah, konsep hilirisasi semacam ini sampai di mana sebetulnya batas-batas yang harus menjadi agar kita tidak terjebak dengan urusan masalah industrialisasi pendidikan, sehingga itu bagaimana kita harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk tidak terjebak ke dalam industrialisasi pendidikan, Pak Rektor. Ya, saya pikir itu bisa dilakukan kan. Sebenarnya kita ini kan para pengelola pendidikan sudah punya nilai-nilai kan, punya pemahaman tentang kepentingan sosial budaya, kemanusiaan, mungkin juga terkait dengan karakteristik macam-macam itu kan, sehingga kepemimpinan itu mesti mewarnai dari kebijakan ya. Dan itu saya nggak khawatir itu, apalagi di Madura tentunya tetap hal-hal begitu itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin lah sampai seperti itu. Dan kembali tadi yang Pak Aliman sampaikan, sebenarnya itu kalau tidak salah ya, kalau sudah perguruan tinggi badan hukum itu, maka penggunaan UKT itu hanya sekitar 25%. Gitu. 25% dari 100%. Iya, 100%. Otomatis sisanya itu untuk meng-create itu. Nah, itu kan yang saya sebut ini kan, makanya kan ini kemandirian sebenarnya. Kalau cerita dulu waktu Unibang masih perguruan tinggi swasta masih merintis kan, oleh pemerintah dikasih waktu sampai 20 tahun lah kita ini kan untuk menyempurnakan kepemimpinan, sumber daya manusia dan sebagainya sehingga mampu mengelola suatu institusi gitu, secara baik ya. Nah, ini kan harus mandiri harusnya. Jadi ya bagaimana kampus itu harus mandiri. Bukan lantas nanti kembali lagi mengharap bantuan pemerintah. Ya memang ada bantuan pemerintah pastilah. Kemudian jadi kewajiban juga kan. Kewajiban, tapi kan harus kemandirian itu menjadi bagian yang makanya tugas Pak Rektor terpilih ke depan ini adalah ya bagaimana kemandirian itu bisa dicapai, itu bukan hal yang gampang gitu. Makanya kan saya salut dengan visi beliau ini, akselerasi itu jadi penting. Ya harus bisa kolaborasi, kalau nggak bisa ya menjaga stabilitas gitu. Jadi termasuk dengan Ikarjat ya harus jaga stabilitas. Nah, itu menjadi bagian yang terpenting Pak. Jadi kan makanya kan jangan kita berpikir klaster Madura, berpikir lokalitas, sederhana, enggak lah. Misalkan sekarang kan isu-isu kan sudah isu energi, migas kita sudah kita lah, paling tidak sudah mulai merintis. Pangan ya di jagung, di garam dan sebagainya, kan itu juga isu-isu global. Bagian potensi-potensi bisa dikembangkan. Iya. Dan bahkan Pak Liman ya, jadi sekarang dunia internasional itu khususnya yang berkaitan dengan publikasi internasional itu justru akan lebih tertarik ya untuk dipublikasikan. Itu kalau hasil riset itu ada nuansa heritage-nya. Iya. Jadi ada nuansa ya warisan budaya lokal. Oh iya. Saya karena labil di kampus. Jadi istilahnya sehingga apa yang dilakukan oleh UTM selama kepemimpinan Pak Rektor 2 periode ini ya kurang lebih 2 periode ini yang kemudian menemukan bahwa UTM ini harus bergerak fokus ya pada potensi
lokal. Nah itu ternyata diiakan oleh dunia internasional dengan kalau kita mau mempublikasikan hasil riset kita di jurnal-jurnal internasional khususnya yang terindeks Scopus, itu kalau ada nuansa-nuansa kedaerahannya, nuansa-nuansa lokalnya Pak Liman yang bersifat heritage apalagi ya, yang bersifat warisan-warisan budaya kuno itu justru lebih menarik. Menarik ya. Iya. Dan itu ada di Madura dan itu ada di ya di seluruh Nusantara ada. Di riset UTM kan. Betul, iya. Jadi UTM sekarang kan fokus bergerak. Bukan kita anti kepada yang bukan potensi Madura Pak Liman, cuma energi kita fokuskan ke sana. Nah yang lain-lain yang juga perlu kita dukung, kita tetap laksanakan. Tapi kita tidak menutup mata dari riset-riset di luar potensi Madura. Wong cita-cita memang sudah menjadi kampus yang internasional. Betul. Mau itu kan tidak konek. Pak Rektor terpilih. Tadi itu jangan sampai kita terjebak kepada kapitalisasi dan juga liberalisasi, industrialisasi pendidikan. Tapi ini menantang dan juga menjadi beban, menjadi tugas berat dari Pak Rektor terpilih. Kalau apa yang disampaikan Pak Sarip, Pak Rektor tadi itu kan 25% yang dirugikan. Loh, 75% ini ada di Oke, sebelum ke Pak Rektor terpilih. Iya, gimana? Jadi, ya ini kita sudah buktikan sebenarnya. Jadi ini kan di Sendo News ya, mungkin para pemirsa bisa lihat. UKT terendah perguruan tinggi se-Indonesia, satu udah terbuka nomor 1. Nomor 2-nya itu UTM. Nomor se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau terbuka wajar. Karena online. Tidak banyak yang diperlukan. Lu di kampus, lu di kursi, lu lapor lu kursi ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Liman, masalah kapitalisasi apa itu ya, kapital dan sebagainya. Dan yang kedua, alhamdulillah ini, dan saya sampaikan waktu Pak Dirjen hadir di Dies UTM itu, sejak tahun 2015 Sarpras UTM itu mayoritas didanai oleh PNBP, uang kita sendiri. Gedung Fakultas Hukum, tak minta kementerian kita itu, gedung Fakultas Pertanian, gedung Fakultas Ekonomi, terus masjid yang baru itu, Abdul Wahid, dan beberapa pengembangan inovasi UTM itu dana sendiri. Dan kaget memang Pak, ya buktinya bisa. Jadi ya tergantung kepada pengelolaan lah istilahnya, sehingga ini diharapkan ya sebenarnya dari situ ya, dari uang UTM yang hanya mungkin 2023 100 sekian miliar itu, ya insya Allah lah dengan kreativitas, walaupun sampai sekarang Pak Liman yang perguruan tinggi badan hukum itu masih belum memenuhi yang tadi saya sebut 25%, masih sangat molor 90% gitu. Nah ini kan ya, gimana ini ya nanti makanya ini kan beban berat dan tugas berat Pak Badan. Iya betul. Kalau betul-betul visi misinya itu betul-betul ingin dicapai dalam kepemimpinannya beliau UTM, betul-betul UTM ya, maka harus mencari 75%. Jelaskan sedikit saja, nggak apa-apa, nggak banyak-banyak, nggak apa-apa itu karena itu butuh renungan. Ya gini Pak Liman, kalau terkait dengan keuangan ya dalam pengembangan UTM ke depan, tentu saya belum berani untuk berstatement secara pasti karena saya harus belajar dulu tentang keuangan yang sumber-sumber keuangan, termasuk juga pengalokasian keuangan yang selama ini menjadi kebijakan Pak Rektor. Saya harus belajar dulu. Cuma yang penting begini Pak Liman, memang kita tidak boleh menjadikan dunia pendidikan itu sebagai objek industri ya, untuk mencari keuntungan semata. Kita tidak boleh menjadikan dunia pendidikan itu sebagai bagian dari objek kapitalisasi gitu ya. Karena walaupun itu juga bagian dari industri jasa begitu ya, taruhlah jasa begitu Pak Liman ya, sektor jasa, tapi karena ini pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tidak bisa kemudian murni dijadikan objek industrialisasi atau kapitalisasi ya. Nah makanya kemudian dalam konstitusi kita itu kan ada amanah
Jadi APBN itu 20% harus dialokasikan betul. untuk ke dunia Langsung pendidikan. nemu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk menghindari industrialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan, Pak Lima. Nah, bagaimana konteksnya dengan UTM? Nah, UTM bagian dari kampus yang dimiliki oleh negara, Pak Lima ya. Tentu ada mandatori negara untuk memenuhi kebutuhan pengembangan UTM, Pak Lima. Nah, tapi yang jelas karena kemampuan keuangan negara juga terbatas, Pak Liman. Nah, tentu UTM itu dituntut juga untuk kreatif ya di dalam menggali dan menemukan sumber-sumber pendapatan lain selain yang bantuan dari negara. Selain yang 20%. Nah, selama ini yang berjalan itu kan baru dari UKT ya, baru partisipasi dari masyarakat dalam bentuk UKT atau dulu istilahnya SPP dan dana pengembangan, Pak Liman, ya kan? Ini tidak dalam konteks untuk membebani atau mengkapitalisasi dunia pendidikan, Pak Liman, karena besaran itu pun itu kan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat, dan bahkan bagi yang benar-benar tidak mampu itu ada kesempatan untuk masuk melalui jalur beasiswa yang disiapkan oleh negara itu, Pak Liman. Dan alhamdulillah ponakan saya masuk yang di sini. Nah, ya. Nah, selain itu tentu ke depan seperti yang tadi disampaikan, dengan berubahnya kita dari Satker ke BLU dan semoga juga tidak begitu lama bisa ke BTNBH, itu diharapkan hasil-hasil riset yang sudah kita lakukan saat ini itu bisa kita hilirisasi sehingga menjadi barang potensi bisa menjadi bahan produksi untuk menjadi tambahan sumber pendapatan, Pak Liman. Tapi ini kan memang butuh effort yang serius, Pak Liman. Ini butuh kolaborasi, butuh tekad, butuh effort, betul, dengan dunia usaha, dengan semua pihak lah, begitu. Makanya kita tidak bisa sendirian. Makanya divisi saya kan jelas pendekatannya itu adalah kolaborasi, akselerasi. Dan harmonis. Oh ya, ada harmonisnya. Itu strategi untuk mencapai itu. Untuk mencapai kolaborasi, akselerasi, kita melalui strategi berkah itu. Saya berkolaborasi, kreatif. Kisman berkah itu dibunuh harmonis Anda pokok. Ya. Pak Rektor, konsisten aja terkait pesannya Pak Rektor untuk agar menjadi catatan besar Pak Rektor terpilih ke depan dan juga harapannya, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan terhadap masyarakat dan juga para pihak terkait dengan UTM. Pak Rektor, silakan Pak Rektor. Ya, menurut saya itu kan sebenarnya peran dari perguruan tinggi cuma 3 gitu ya. Dalam peningkatan kualitasnya, itu kualitas lulusan ya, termasuk kompetensinya itu kan menjadi PR juga. Yang kedua adalah kualitas atau kompetensi dosennya, termasuk tekniknya juga di dalamnya, dan yang tidak kalah pentingnya juga kualitas kurikulumnya, ya terkait dengan link and match itu tadi. Jadi kalau 3 itu, karena MBKM itu cuma 3 itu, targetnya 3 itu. Dan ini memang ke depan Pak Rektor terpilih Pak Safi ini kan bagaimana program-program prioritas tentang pengembangan sumber daya manusia, tentang peningkatan rekognisi internasional itu menjadi tugas juga, termasuk juga akreditasi, pelayanan yang lebih baik dan sebagainya. Ya tadi makna dari indikator kemandirian dan keberlanjutan. Kemandirian dan keberlanjutan. Ada hal lain yang ingin disampaikan pada publik, Pak Rektor, atau ya, saya berharap semua pihak ke depan tetap ada kolaborasi dengan UTM ya, karena tentunya UTM tadi disampaikan oleh Pak Dekan terpilih tidak bisa berbuat apa kalau tidak ada interaksi, kolaborasi, kerjasama dengan Pentahelik atau dengan stakeholder semuanya. Kita terbuka dengan kolaborasi dengan siapapun, karena memang ini tugas kita semua ya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sebagainya. Oke, kan seperti saya tambah sedikit, apalagi katanya Pak Rektor terpilih, rektornya tetap Pak Sapi, Pak Sarip. Pak Sapi hanya meneruskan. Pak Rektor Sapi, silakan barangkali ada yang ingin lebih difokuskan terkait dengan urusan ke depan sebelum menerima tongkat estafet kepemimpinan rektor di
di apa namanya di UTM ini tanggal 20 Desember. Dan menguasai ruangan ini. Silakan Rektor. Kalau ruangan ini hampir setiap saat saya selalu di sini diskusi dengan beliau. Jadi begini, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Pak Liman. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita harus kita kerjakan begitu sebagai PR ya. Ada banyak sekali yang harus kita kerjakan. Makanya Pak Liman, kenapa divisi saya itu memilih World Class University sebagai tujuan, Pak Liman ya. Karena setelah saya dan teman-teman itu coba diskusikan, kita kaji apa prestasi paling bergengsi ya dan upaya paling berat yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ternyata ya masuk di 500 ranking kelas dunia itu, Pak. Dunia. Karena kalau sudah masuk ke situ, Pak Liman, itu yang lain-lain sudah tercapai semua itu. Sudah tercapai semua. Sudah di situ, berarti ya sudah melewati kan begitu ya. Jadi dari di sisi sarana prasarananya, di sisi kurikulum, di sisi pendapatan, di sisi SDM, di sisi riset ya dan publikasi internasional termasuk citasinya, reputasi lulusan itu untuk mencapai ke sana ini sudah harus terpenuhi semua. Terpenuhi, baru masuk ke 500. Baru bisa masuk ke situ itu loh. Artinya kalau udah masuk ke situ yang lain ini sudah bagus. Selesai. Sudah bagus. Sehingga saya dan teman-teman itu dan tim ada satu kata untuk menggerakkan seluruh potensi yang kita miliki agar bersama-sama bersinergi, berkolaborasi. Itu pilihan katanya adalah World Class University. World Class University. Ya, dan itu kan ada 4 bidang, Pak Liman, nanti yang harus kita persiapkan secara serius. Ada kualitas riset, ada reputasi lulusan, ada internasionalisasi, ada kualitas pendidikan begitu. Makanya nanti saya selain ada warek-warek dan jabatan lain sesuai dengan etika kita, saya ingin ada tim khusus yang menyiapkan di 4 bidang itu, Pak Liman, dalam rangka untuk mengakselerasi capaian kita ke World Class University. Ya, nah termasuk untuk menuju ke sana kita kan BLU PTNBH itu harus terlewati gitu loh. Harus terlewati. Makanya ini kalau betul-betul sampai ke situ di akhir masa jabatannya nanti bulan ini atau 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan, maka yang BLU itu juga harus sudah itu udah bagian dari tahapan, Pak Liman. Bagian dari tahapan untuk menuju ke sana begitu. Ya, makanya kenapa kita memilih itu, maksudnya biar kita benar-benar kompak, kita benar-benar serius untuk memperbaiki dan mempercepat semuanya dalam rangka untuk menuju benar-benar kompak dan benar-benar nekat ya. Tapi bukan dengan pengertian yang tidak baik pemirsa, tapi nekat bersemangat betul gitu ya, bersemangat betul untuk bagaimana UTM ini sampai ke kelas yang tadi. Termasuk itu, Pak, untuk menjadi PTNBH itu kan berat ya. Karena untuk ke PTNBH ya nanti kalau kita dari BLU ke PTNBH itu 60% dari prodi yang kita miliki itu sudah akreditasi A. 60%, Pak Liman. Nah, sekarang sudah persen sekarang. Kita baru 11%. 11% dari prodi yang kita miliki 60 berakreditasi unggul. Nah, untuk ke PTNBH itu minimal 60%. Orang 40 sana. Kurang 49%. Iya. Jadi dalam waktu 4 tahun insya Allah itu bisa tercapai. Termasuk jumlah guru besar, Pak Liman. Kita setidaknya nanti butuh 90 guru besar untuk menuju ke PTNBH. Sekarang itu masih PTNBH loh ya, belum World Class University-nya. Enggak sekarang. Sekarang guru besar kita dengan tambahan 2 hari ini itu 9 ke 90. Iya. Orang belum pelotung. Kenapa? Iya, tapi saya optimis, Pak Liman, karena doktor kita itu udah banyak dan yang bergelar lektor kepala itu juga sudah banyak ya? Tinggal mendorong mereka ini satu langkah lagi sudah guru besar. Tinggal mengakselerasi gitu ya. Iya, termasuk Pak Rektor dan saya ya kita biar segera guru besar. agar daya dorongnya lebih dahsyat itu maka strategi yang dibangun oleh Pak Rektor terpilih ini betul-betul dimaksimalkan dan betul-betul digunakan agar yang 9 sekarang ini segera menjadi 90 gitu. Kalau nggak didorong dari
kedua orang ini nggak sampai 90 Pak. Ada lagi yang disampaikan yang lebih fokus Pak Rektor terpilih? Ya, yang jelas visi besar ini tidak mungkin bisa dicapai oleh saya sendirian, Pak Diman. Ini harus didukung oleh tim yang kompak, oleh seluruh sivitas akademika dan oleh seluruh stakeholder gitu. Sehingga cita-cita Pak Rektor ingin menjadikan UTM itu menara air ya yang mengalirkan kebaikan dan kemanfaatan itu tidak hanya ke masyarakat sekitar, tapi kepada seluruh anak bangsa, kepada seluruh bangsa dan negara Indonesia. Harapannya begitu, Pak Diman. Oke, makasih mahasiswa kita sekarang itu kan hampir dari seluruh provinsi di Indonesia itu ada di UTM. Sudah menasional. Hampir ya. Jadi dari UTM sudah menjadi potret nasional ya. Menjadi apa ya kalau laboratorium nasional karena di Papua juga ada di sini. Maka ini termasuk juga butuh dukungan dan doa dari Lingkar Jati. Siap Lingkar Jati bahkan akselerasi ini. Oke, pemirsa, itu bincang santai dengan rektor terpilih Kabupaten UTM dan juga rektor dua periode di UTM sekaligus juga menjadi penggagas ya juga pelaku sejarah bagaimana perjalanan UTM ini dari dulu sampai sekarang dan rektor terpilih dari mahasiswa sampai jadi rektor jadi UTM ini juga gitu kan. Jadi kedua-duanya punya sejarah yang sangat luar biasa. Kalau yang satunya ini sejarahnya adalah bagaimana memperjuangkan UTM ini sejak berstatus swasta ke negeri dan sampai sekarang bahkan mau menuju ke BNU. Nah, kalau yang satunya ini dari mahasiswa, dosen sampai ke sekarang diberi amanah untuk menjadi rektor ke depan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kedua orang tokoh dan para doktor ini segera tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.